Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara mengimplementasikan algoritma K-means ke dalam bahasa pemrograman PHP. Kita mulai saja dengan kasus yang sederhana. Di sini saya mempunyai ada 8 data mahasiswa di mana dia akan dimasukkan ke dalam 3 kelompok atau sentroid. Di mana data variabel yang digunakan adalah tanggungan pekerjaan penghasilan. Data ini sudah bentuk dalam data numerik, jadi kita bisa kelompokkan. Di mana setiap sentroid itu dia mempunyai, kalau di sini kita nyebutnya adalah sentroid awal ya. Kita sebenarnya ngambilnya random, tapi karena kita ngambil dari Excel, kita ambil sembarang. Contohnya di sini sentroid 1, 4, 2, 3. Kita ngambil dari data yang pertama. Sentroid kedua itu 232, kita ngambil dari data yang kelima. Dan sentroid ketiga 213, ini kita ngambil dari sentroid yang terakhir. Untuk algoritma K-means kalian nanti bisa penjelasannya bisa dilihat secara teorinya ya. Nanti bisa cek link di deskripsi bawah untuk penjelasan secara teorinya. Kita di sini membahas secara teori, secara praktikalnya ya. Jadi desentoid pertama di sini kita langsung penjelasannya kita ngambil, kita lihat dari Excel ini adalah D5 dikurangi G4, di mana D5 itu adalah nilai tanggungan mahasiswa itu dikurangi G4. G4 adalah nilai sentroid pada kriteria pertama. Terus dikurangi, dipangkatkan, ditambahkan E5. E5 itu pekerjaan, dikurangi H4. H4 itu sentroid 2 untuk pekerjaan, dipangkatkan 2, terus ditambahkan lagi F5 dikurangi dan dipangkatkan 2, baru nanti setelah dijumalkan akan dihasilkan akar. Nah, dari akar itu nanti akan ketahuan nilainya berapa. Begitu juga yang sentroid kedua. Sentroid kedua berarti menggunakan yang nilai sentroid 232. Hasilnya diketemukan 2,45 dikemudian 2,24. Baru nanti dia akan masuk ke termasuk sentroid berapa. Penentuan sentroid 1, 2, 3 ini kita lihat nilai yang terkecilnya berapa. Oh 0. Berarti yang paling kecil 0, berarti dia masuk ke sentroid 1. Begitu juga dengan yang kedua. Nilai yang ketiga ini adalah 0, berarti dia masuk ke sentroid 3. Kalau yang terakhir dia nilai sentroidnya ini paling kecil 2,24, berarti dia masuk ke sentroid 2 dan seterusnya. Setelah perulangan selesai, kita akan menghitung sentroid baru, di mana rumusnya adalah sentroid baru ini kan ada tiga kriteria, yaitu tanggungan, pekerjaan, sama penghasilan. Kita lihat dulu dari tanggungan. Tanggungan adalah rata-rata. Berarti rata-rata dari sentroid 1. Di sini nilainya ini sama ini ya. Nilainya sama-sama 4. 4 tambah 4, 8 dibagi 2, 4. Begitu juga yang sentroid 2, kita lihat nilainya berapa. Sentroid 2 adalah nilainya 2 ditambah 2 ditambah 3, hasilnya adalah 7. 7 dibagi 3 adalah 2,5. Dan seterusnya. Begitu juga sampai sentroid 3 baru. Setelah semuanya ketemukan, maka kita akan masuk ke tahapan step yang kedua. Step yang kedua, prosesnya sama kayak step yang satu, yang berbeda adalah nilai sentroidnya. Jadi nilai sentroid yang kita pertama ngambil ini adalah nilai dari acak.
Kalau di sini saya ngambil dari data ke 1, ke 5, dan ke 8. Tapi kalau yang sudah proses perulangan kedua itu didapatkan dari hasil perhitungan sentroid yang baru, maka didapatkan hasil seperti ini. Baru nanti dihitung kayak tadi hasilnya berapa, kita hitung lagi sentroidnya. Kalau semisal hasil sentroid baru ini sudah sama dengan sentroid yang sebelumnya, maka kita nggak perlu perulangan lagi, karena otomatis nilai pengelompokannya sudah sama. Ya, jadi itu untuk secara perhitungan untuk algoritma Cummins. Ya, ini adalah tabel dari tabel mahasiswa, di mana di sini semua data mahasiswa kita belum mempunyai kelompok ya. Kita disebut di sini set sementaranya satu berarti masih dalam satu kelompok. Terus kita akan membuat perintah atau program PHP-nya. Kita langsung buka aja projectnya. Di sini saya menggunakan Sublime. Terserah teman-teman menggunakan editor apa. Ya, kita inisialisasi dulu saja projectnya. Di sini kita hanya membutuhkan satu file saja ya. Kita simpan defaultnya saja di htdoc saja. Di sini kita hitung kamin. Nah, di sini kita menggunakan project langsung saja hitung kamin. Kita mulai dulu inisialisasi PHP-nya. Ya, setelah kita selesai inisialisasi PHP-nya, yang pertama kita pastikan menghubungkan ke basis data dulu ya. Karena program yang akan kita gunakan terhubung ke basis data. Kita langsung saja mengkoneksikannya. Di sini kita menggunakan variabel MySQLi, terus dilanjutkan dengan MySQLi. Hostnya kita pakai apa? Karena menggunakan lokal, kita kasih localhost. Setelah itu username-nya apa? Defaultnya biasanya root. Nah, terserah teman-teman biasanya menggunakan apa. Passwordnya kosong. Nah, nama database-nya kalau di sini saya menggunakan db mahasiswa cluster gitu. Terus kita bisa cek koneksinya. Cek koneksinya di sini kita akan mengecek apakah koneksinya berjalan atau tidak. Basically connect. Apakah connect atau tidak gitu kan. Terus jika tidak terhubung. Nah, kita untuk mengecek database-nya, kita cek apakah sudah terhubung atau belum. Kita menggunakan localhost hitung kamin.php. Sebentar, nggak ada S ya, tidak terhubung ya. DB mahasiswa, kita cek lagi nama database-nya apa ya. Oh maaf, DB mahasiswa kamin. Nah, DB mahasiswa kamin, kita akan cek sudah terhubung belum. Sudah ya, sudah terhubung. Nah, setelah database terhubung, yang pasti kita akan melakukan proses implementasi dari algoritma Cummins-nya ya.
kita akan melakukan proses inisialisasi dulu. Inisialisasi algoritma Kaminsnya. Kalau dari sini saya menggunakan inisialisasi klaster awal. Jadi sebenarnya walaupun di database tadi kita sudah mengisikan satu, maka kita sudah mengisikan jadi kita mulakan dengan inisialisasi setting awal ya. Jadi di sini kita akan membuat fungsi untuk mengeset nilai dari image-nya itu. Inisialisasi klaster awal. Di sini saya langsung mengecek jumlah mahasiswanya ada berapa. Karena kalau tadi ada 8 kan kita nggak mungkin langsung isi 8. Kita harus ngambil dari basis datanya. Di sini saya akan buat fungsi nanti namanya cari data biar nggak terlalu lama. SQL select ya. Untuk mencari berarti count bintang from TB mahasiswa gitu. Nah, tapi kita belum bikin fungsi yang namanya cari data. Kita bikin dulu fungsinya cari data. Kita ngambil dari di sini MySQLi sama query. Jadi nanti fungsi cari data nggak hanya berfungsi untuk mencari jumlah data mahasiswa, tapi bisa digunakan untuk query lain berdasarkan query yang akan kita gunakan dengan single nilai ya. Jadi nilai single itu apa aja. Jadi di sini langsung saja patternnya adalah fetch array. Kalau seperti ini hasilnya maka nggak apa namanya tidak akan satu, maka kita isikan row biar nanti di return adalah yang row objek ke 0. Ya, di sini adalah fungsi untuk mencari query single data. Kita akan cek apakah jumlah data mahasiswanya ada 8. Kita cek dulu query-nya benar nggak? Jumlah mahasiswanya. Error di line 11. Kita cek 11. Oke. Oh, maaf. Kurang function. Line 13. Row. Salah ketik ya. Function row. 8. Jadi single data. Yang pertama adalah inisialisasi jumlah mahasiswanya. Setelah kita inisialisasi berarti kita akan mengeset dari ke 8 mahasiswanya. Kita langsung saja pakai perulangan. For karena ada 8 tadi ya. I lebih kecil daripada 8 berarti kan jumlah mahasiswanya. Di mana cluster awal, nah, cluster awal
indeks KI sama dengan 1. Jadi semuanya tuh 1. Semua indeks dari 0 sampai 7 itu 1. Terus kita akan membuat set default nilai centroid. Nah, karena nilai centroid ada 3, berarti kita default 3 aja. Kita di sini pakai variabel saja biar gampang. Jadi centroid yang ke 1 0. 0 ini berarti adalah perulangan keberapa? Perulangan ke 0 nilainya adalah berapa tadi? Perulangan ke 0 adalah, kita cek nilainya 4, 2, 3. 4, 2, 3. Begitu juga untuk centroid 2 dan 3. Centroid 2 dan 3 nilainya menyesuaikan, nilainya adalah 2, 3, 2. Dan yang terakhir adalah nilainya 2, 1, 3. Kita sudah mengset nilai centroidnya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan perulangan loopingnya akan berapa kali. Kita di sini membuat view. Kita di sini akan membuat perulangan. Kita menggunakan while. Di sini jika kita menggunakan status saja ya. Jika statusnya masih false, maka dia akan diulang. Defaultnya kita kasih statusnya false. Defaultnya pasti statusnya false dan dia diulang sebanyak 0 kali. Loop ini untuk mengetahui berapa kali perulangan yang kita lakukan. Oke. Setelah itu kita adalah mencari proses Kaminsnya. Dimulai dengan query. Query-nya kita ngambil dari tabel mahasiswa. Berarti select bintang from tb mahasiswa. Di mana akan menghasilkan result dari MySQLi. MySQLi adalah variabel mengkoneksikan di sini ya. MySQL-nya apa? MySQLi query dari query. Nah, udah. Setelah itu kita akan ulang datanya while. Nah, jika data, kita menggunakan data di sini. Data sama dengan MySQLi fetch asosiasi objek kan. Kita ngambil dari result. Jika ada maka tampil di sini. Iya, kita akan cek ya. Di sini kita menggunakan sudah benar belum, kita akan menampilkan data dari NIM-nya. Kita lihat echo dolar data NIM. Echo. Ya, kita akan cek apakah koneksinya sudah berhasil atau belum. Oh, masih error line 23. Kita cek 23. Oh, maaf. Ininya belum dolarnya.
line 32 31 line 30. Oh ya ya ya, ini 32 select bintang from TB mahasiswa, query result sama dengan MySQL query dari query. Apa ini salah sih? Oh ya, ya ternyata ini yang salah tadi ya. Jadi kita sudah ketemu hasilnya, sudah informasikan. Nah, biasanya saya menggunakan data ekstrak. Ekstrak untuk mengekstrak datanya ke dalam variabel. Jadi di sini kita nggak perlu pakai tapi ini, tapi nanti otomatis ke replace, biasanya sama aja seperti itu. Sama ya. Oke. Setelah itu kita akan menghitung hasil nilai centroidnya. Di sini kita akan membuat 3 variabel saja yang nanti hasil C1 0 kan? Hasil C2 sama dengan 0, hasil C3 sama dengan 0. Jadi nanti kita akan langsung menghitung dari perhitungan centroid. Yang pertama kita menghitung dari hasil centroid 1. Rumusnya adalah kita lihat di Excel lagi. Di sini adalah SQRT, berarti kan akar, nanti di akar nilai itu dikurangi sentro 1 di pangkat 2 gitu kan. Berarti akar kalau di PHP itu kita pakai SQRT gitu kan. Nah, pangkat kita pakai PO, kurung buka, PO itu base-nya, nah, jangan lupa experience kalikan 2. Setelah itu apa dikurangi apa? Di sini adalah nilai dari K tanggungan. Nah, tanggungan berarti tanggungan dari mahasiswa pertama, tanggungan dikurangi dari nilai centroid pertama. Tadi centroid kita sudah menginisialisasikan adalah namanya sentro 1 kan. Berarti dikurangi dolar sentro 1. Karena ini dimulai dari indeks ke 0, di indeks ke 0 adalah nilainya kita sudah menginisiasi. Nah, loop tadi kita pakai loop untuk perulangan yang keberapa, loop. Nah, sintro 1 nilainya adalah tanggungan. Tanggungan itu adalah yang ke indeks ke 0, berarti indeks loop, indeks apa namanya, tanggungan 0. Nah, berarti tanggungan dikurangi sentro di pangkat 2. Ini kita ketemu 1. Maka setelah itu kita tinggal jumlahkan saja. Kalau dalam PHP bisa nggak ya seperti ini, biar untuk mempermudah. Nah, jadi tanggungan yang kedua adalah lupa saya namanya, pekerjaan. Pekerjaan di sini kita pakai K pekerjaan dan K penghasilan. Berarti K pekerjaan dikurangi K
penghasilan. Sentronya ini berarti bukan 0 sama 0, berarti 1 sama 2. Ini kita ketemu untuk nilai hasil sentro 1 gitu kan. Kita cek apakah sudah benar nilainya. Eco dolar hasil C1. Eco BR ya kan. Ini kita kasih proses pencarian dan nilai sentro 1. Kita lihat 0, 2,23 kita cek. Oh, ini pembulatan ya. 224, 412, 232, 224 ya. 245. Coba kita pakai number format. Satu empat satu satu. Oh, udah sama ya. Nanti kita sudah ketemu untuk perhitungan dari sentro 1. Kita tinggal ke sentro 2 dan sentro 3. Kita copy saja. Kita tinggal rubah sentro 2. Sentro 2, sentro 2. Yang ini adalah sentro 3. Sentro 3. Sentro 3. Harusnya sudah sama. Jadi fungsi ini adalah untuk menghitung. Jadi SQRT berarti akar dari power ini pangkat tanggungan dikurangi sentro 3 loop 0. Loop itu berarti sentroid perulangan ke berapa? Ke 0. Di indeks 0, 0 adalah yang kita sebutkan di sini tadi 0, 1, 2. Begitu juga dengan pekerjaan sentro 3 loop 1, 2 dan penghasilan. Ini harusnya sudah ketemu proses pencarian sentroid. Nah, langkah terakhir adalah mencari nilai yang terkecil. Karena sudah didapatkan hasil sentroid 1, maaf ini sentroid 2, ini sentroid 3. Hasil sentroid 1, sentroid 2, dan sentroid 3, kita mencari yang terkecil loh. Kita menggunakan fungsi if saja, mencari nilai terkecil. Untuk mencari nilai kecil berarti kita bandingkan jika hasil sentroid 1 lebih kecil daripada hasil sentroid 2 kan? Dan hasil sentroid 1 lebih kecil daripada hasil sentroid 3 kan? Maka apa? Else dolar hasil sentroid 2 lebih kecil daripada hasil sentroid 1 dan hasil sentroid 2 lebih kecil dari hasil sentroid 3 kan? Maka jika tidak maka gitu. Maka di sini kita akan membuat variabel di mana klaster akhir indeks kan. Nah, karena kita tadi sudah membuat indeks dari klaster awal, nah ini kan pasti dimulai dari 1, 0. Maka kita harus membuat indeks untuk proses perhitungannya. Di sini saya menggunakan di while kita loop 0 dan kita membuat indeks x sama dengan 0. Gitu. Indeks x sama dengan 0, maka di sini pasti indeksnya nanti 0 ya. Maka adalah di klaster akhir $x sama dengan C1.
Nah, begitu juga di sini. C2. Dan di sini C3. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah proses itu selesai, maka kita akan mengcounter indeksnya. Ya, udah selesai nih. Indeksnya di counter di sini. Penambahan counter indeks. $X plus sama dengan 1. Statusnya ini true gitu kan. Kita anggap true. True ini kan berarti kan jika selesai. Tapi kan belum, ini hanya baru satu perulangan. Setelah klaster 1, klaster 2, klaster 3 sudah ketemu, maka kan harusnya kita membuat nilai centroid baru. Maka kita buat di sini proses mencari centroid baru. Ambil dari basis data. Untuk melakukan proses mencari centroid baru, yang pasti loopnya kita tambahkan 1. Loop di sini kan untuk variabel centro 1, 2, 3 ini ya. Maka ketika loopnya 1 berarti dia termasuk ke perulangan yang pertama. Maka kita mencari centro 1, indeks 1, indeks 0. 2 dimensi ya. Ini 4-nya diganti berapa, 2-nya diganti berapa, 3-nya diganti berapa. Maka kita siapkan di sini untuk centroid baru pusat 1 gitu. Kita berarti centro 1 indeks loop yang 0. Nah, yang 0 berapa? 2, 3. Pasti centro 1, indeks 1, indeks 2. 0 itu untuk kita cek, lupa saya. Tanggungan, 1 untuk pekerjaan, 3 itu penghasilan. Maka kita memanfaatkan fungsi yang tadi, cari data, $mysql i, kita langsung cari saja di basis datanya. Select. Nah, untuk mencari nilai pakai avarage tanggungan from TB mahasiswa ya. Di mana? Nah, kita akan mencari di basis data. Set sementara sama dengan C1. Sedangkan nilai ini belum ada di di basis data. Maka setelah kita ketemu cluster, maka kita harusnya masukkan dulu ke basis datanya. Maka kita harusnya bikin dulu fungsi saja, update mahasiswa $mysql i $. Di sini ID saja ya, ID $ID-nya berapa, ID mahasiswanya, dia masuk ke C1. Nah, kan gini. Ini masuk ke basis datanya. Kalau yang ini masuk ke C2-nya, yang ini masuk ke C3-nya. Nah, kita bikin di bawah saja, update mahasiswa. Function update mahasiswa. Dengan mysql i $ID mahasiswa dan nilai itu saja ya.
maka kita buat fungsi update-nya terlebih dahulu. Kita langsung buat statement $mysql I prepare. Kita pakai prepare. Fungsinya adalah update tb mahasiswa set ya. Bawah aja ya. Set sementara. Sementaranya berarti kita ganti apa? Yang ID mahasiswanya itu kan gitu. Terus statement lagi kita ke bin parameternya karena ada 2, maka kita siapkan mysql real escape string ya. $mysql dolar nilai mysql real escape string ya. $mysql $id mahasiswa. Setelah itu kita eksekusi statementnya. Execute. Nah, kita sampai mana tadi? Jadi fungsi yang tadi itu akan mengupdate datanya. Setelah itu kita lanjutkan tadi kita sudah ketemu cari data tanggungan yang set sementaranya C1. Berarti ya sebenarnya kita tinggal kopas saja. Karena ini sentro 1 berarti kita tinggal ganti di sini adalah K penghasilan. Penghasilan ya, gitu ya. Oh, maaf. K pekerjaan. Yang terakhir adalah K penghasilan. Ini kita akan lakukan untuk centroid pusat 1, pusat 2, dan pusat 3. Yang membedakan adalah nilai dari centroidnya saja. 3. Jangan lupa kita rubah, ini adalah centroid 3-nya. 2, kan gitu. Ya, gini ya. Dia akan di loop berapa kali, nanti hasilnya berapa. Harusnya loopnya ini adalah di atas. Nah, ini belum. Loopnya di atas dulu, baru kita cari dari statusnya true. Ini hanya sementara saja, nanti kan false atau true. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan. Pengecekan dari nilai klaster awal dan akhirnya. Tadi kan kita klaster awal sudah punya nilai 1-1. Untuk perulangan pertama kan otomatis sudah berbeda. Maka kita looping for sama kayak tadi. Jika 1 maka dari jumlah mahasiswa akan di looping. Di sini jika klaster awal indeks KI tidak
sama dengan klaster akhir indeks ke I. Jika salah satu ada yang tidak sama, jadi misal data kedua ini klaster 1, tapi perulangan selanjutnya data kedua klaster 3, maka ini tidak sama, pasti akan dilakukan perulangan lagi. Maka statusnya akan false. Gitu ya. Jika statusnya false. Di sini kita cek. Jika statusnya false, maka klaster awal akan menjadi klaster akhir. Nah, kan gitu. Klaster awal akan menjadi klaster akhir. Otomatis ini sudah statusnya true, kita pindah. Nah, kita pindah di ini. Set dulu, defaultnya pasti true kan, dianggap semua, tapi kan kita akan pengecekan dan seterusnya. Jika sudah maka sudah selesai. Proses berhasil dilakukan sebanyak di sini loop kali gitu kan. Kita coba dulu apakah sudah bisa. Line 60. Else if, ya, ini else if. Proses berhasil dilakukan sebanyak 2 kali ya. Proses sudah berhasil sebanyak 2 kali. Memang ya di sini sudah berhasil. Yang pertama kita pasti akan mengecek nilai centroidnya. Sudah berhasil. Kita lihat di basis datanya apakah sudah berubah. Oh sudah ya, kita cek apakah nilainya sudah sama. Perulangan kedua nilai akhirnya adalah 132, 132, 322, 13. Sudah sama ya. Ini prosesnya sudah berhasil. Untuk yang pertama kita pasti ingin mengecek nilai hasil apa namanya C1 setiap perulangan. Maka di sini saya akan memanggil saja echo pre. Sebentar, kita akan cek satu ini kan. Sebelum kita hitung, kita akan lihat apakah sudah benar. Sebelum kita hasil raster di sini, saya akan memanggil dari sentro 1. Echo HR. Kita lihat sentro 1 nilainya. Enggak ya. Oh, gini. Sentro 1 indeks ke loop. Line 41. Sorry, dolar sentro 1 indeks ke loop. Enggak di sini ya. Kita ngeceknya berarti di setiap perulangan. Kalau tadi kan di setiap nilai mahasiswa. Kita ngeceknya di sini. Apakah sudah benar? Ya ya.
Yang pertama adalah nilai sentroidnya 423. Apakah sudah benar? 423. 423 clustering pertama. Iya, yang kedua adalah 4252. Kita cek lagi untuk sentro kedua. Kalau kita lakukan kayak gini apakah bisa? Nah, ini mungkin lebih mudah ya. 232. Oh, langsung aja yang terakhir ya. 233 3617. 233 16 137. Oke, 213. Oke. Sudah selesai. Jadi prosesnya seperti itu. Untuk menampilkan ke PHP saya rasa kalian tidak akan kesulitan. Yang penting sudah prosesnya seperti ini. Kita coba dengan merubah angkanya ekstrim. Apakah berfungsi dengan baik? Pasti nanti hasilnya akan berbeda. 4 2 2 2 1 1. Kita akan melakukan uji coba ekstrim. Kita lihat nilainya. Iya, ternyata sentro 1 tidak ada yang memenuhi ya. Ya, karena nilai sentroid 1 di sini kita mengambil nilai ekstrim. Jadi nggak ada yang memenuhi tapi perulangan 2 kali. Kita coba cek lagi. 1 2 3 gitu kan. 3 2 1 2 2 2. Kita lihat kalau seperti ini apakah ada yang memenuhi. Oh, sama ya. Sentro 1 nggak ada yang memenuhi. Dia sentro 3 kita lihat di basis data. Memang nggak ada ya. Kita coba nilai sentro 1 21. Oke. Karena memang datanya nggak ada yang mendekati. Kalau kita coba di Excel harusnya ya sama. Tadi berapa ya? 1 2 3 3 2 1 2 2 2. Nah, ini yang memenuhi sebenarnya karena datanya acak. Nah, oke. Review sedikit apa yang kita bahas. Jadi untuk proses Kamin yang pertama kita inisialisasi untuk database-nya apa, lokal namanya database-nya. Terus yang kedua pasti adalah kita bikin fungsi untuk mencari data. Terus yang ketiga selanjutnya kita adalah menginisialisasi cluster awalnya. Terus mengeset cluster awalnya nilainya kita anggap 1. Selanjutnya kita default centroidnya nilainya berapa. Terus kita membuat variabel bantu di sini status untuk false untuk perulangannya apakah berakhir atau enggak, loop itu untuk perulangan berapa kali, X ini untuk mengeset nilai dari apa namanya nilai mahasiswa itu sendiri. Terus yang ini adalah tadi untuk proses pengecekannya dimulai dari mengambil data dari mahasiswa. Kita akan menghitung sentroid 1 2 3 dimulai dari 0 pastinya. Kita akan menghitung sentroid 1 di mana akar dari tanggungan dikurangi sentroid
satu tanggungan pangkat ditambah pekerjaan dikurangi sentroid 1 pekerjaan ditambah pangkat dari penghasilan dikurangi sentroid 1 penghasilan, baru ketemu hasil sentroid 1. Begitu juga dengan hasil sentroid 2, hasil sentroid 3. Baru kita akan mencari nilai terkecil dari ketiganya itu, apakah dia hasil C1, C2 atau C3-nya. Baru setelah itu dia akan ketika sudah ketemu dia akan diupdate ke tabel mahasiswa, karena nanti dia akan dicek lagi di sini query-nya. Untuk proses penyimpanan update mahasiswa prosesnya seperti ini kurang lebih. Setelah itu kita akan melakukan pembuatan sentroid pusatnya. Sentroid pusatnya kita sebut sentroid 1 loop. Ini berarti adalah perulangan yang selanjutnya, dimulai dari kriterianya apa. Ini berarti kan tanggungan, pekerjaan, penghasilan diambil dari rata-rata dari tabel mahasiswa yang sementaranya termasuk dalam sentroid 1. Nanti sudah ketemu akan dicek dia termasuk dari di looping jumlah mahasiswanya. Dicek klaster awal sama nggak dengan klaster akhir. Kalau ada salah satu yang berbeda, statusnya false. Jika status false, klaster awal itu nilainya diganti dengan klaster akhir dan dia akan di looping. Kalau prosesnya sudah berjalan, defaultnya status stringnya di sini ini udah sama semua, false-nya pasti nggak akan kebaca, maka dia akan keluar dari perulangan. Proses berhasil dilakukan sebanyak. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Kalian bisa komentar di kolom komentar. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.